Oke guys, welcome back di Indro Channel bersama saya Indra Mirudin. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan ya. So guys, teman-teman, hari ini kita mau motoran, kita mau nge-vlog biasa ya. Dan ini kita lagi masuk jalan-jalan kampung nih, lumayan selip-selip ya suaranya. Tapi alhamdulillah sih kita pakai knalpot TZM ini nggak terlalu berisik ya. Nah, kita kayak masuk jalanan gang kecil kayak gini gitu kan. Selama kita gasnya pelan, nggak digeber-geber, itu sih insya Allah suaranya nggak akan mengganggu ya tuh. Kayak sama motor 2 tak aja masih kencengan motor 2 tak gitu. Nah, kalaupun nanti kita papasan sama motor-motor lain yang knalpot gandeng juga, alhamdulillah sih kalau pakai knalpot TZM ini masih aman-aman aja dan nggak terlalu berisik gitu ya. Jadi aman lah buat dipakai daily atau harian. So, oke. Nah, jadi teman-teman, banyak nih yang bilang bahwa TZM ini banyak yang suka, banyak juga yang enggak gitu kan, karena ada beberapa orang juga gacha. Ya sebenarnya kita kan nggak tahu ya, bisa aja orang bilang, bang saya pakai TZM itu ternyata elas-elasannya buat tempat bautnya patah lah, copot lah, apalah gitu kan. Coba dicek lagi aja sih TZM-nya ori apa enggak gitu kan. Meskipun ada aja sih beberapa teman-teman yang beli TZM original juga ya pada patah gitu kan, plat-plat buat ngaitin ke bautnya gitu kan. Cuman ya pengalaman saya selama kita pasangnya benar dan enggak terlalu gimana gitu kan, enggak longgar sih. Yang pasti sih yang penting presisi ya dan tepat, itu insya Allah knalpot baik-baik aja gitu loh, nggak akan ada kendala gitu ya. Nah, dan yang saya rasakin di TZM ini sampai sekarang memang sih kendalanya itu satu, si DB killer itu sering koclak ya. Itu kan mengganggu banget ke pendengaran. DB killer sering koclak, bahkan mungkin bisa jebol, copot masuk ke bagian silinser. Itu kan suaranya jadi aneh ya. Tapi selain itu sih yang saya alamin sampai sekarang ya udah nggak ada lagi gitu, nggak ada kendala lagi. Ya alhamdulillah, makanya yang saya rasain sih pakai knalpot TZM ya cukup membantu lah ya, cukup membantu telinga gitu kan. Ada teman pada saat kita lagi jalan ada sedikit gerung-gerung gitu kan, nggak ngantuk-ngantuk banget lah, minimal nggak standar banget. Kalau secara tarikan dan performa sih sebenarnya sama aja ya, nggak terlalu beda jauh, cuman ngurangin beban aja sih dibanding knalpot original. Knalpot TZM ini dia jauh lebih ringan pastinya, lebih enteng, jadinya berasa ke motor juga jauh lebih enteng ya. Kalau soal suara dan performa sih nggak tahu, karena saya juga belum pernah tes dyno ya, dyno test belum pernah. Jadinya ya kita cuman pakai perasaan dan feeling aja. Sedangkan justru ketika kita mengendarai motor cuman pakai feeling dan perasaan, itu kan kita nggak bisa lihat data akuratnya ya, secara performanya nambah atau enggak. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah tes di dyno ya bisa sharing lah ya, ganti knalpot itu sebenarnya nambahin enggak gitu loh ke powernya. Nah itu guys yang pertama. Jadi happy sih pakai knalpot TZM, nggak gimana gitu, nggak bising banget, nggak rungsep banget gitu. Ya enak-enak aja lah, dibawa enjoy. Yang penting kita bawa harian juga santai, jangan geber-geber, jangan mancing amarah orang lain gitu ya. Oke. Nah itu jadi buat teman-teman yang mungkin sudah upgrade knalpot tapi banyak kendala, coba lagi aja deh. Bisa sih sebenarnya kita nyalahin produk, tapi sebelum kita nyalahin produk barang, kita cek dulu aja cara kita masangnya gimana, cara kita pakainya gimana ya. Karena kalau selama kita pemakaiannya nggak aneh-aneh ya, dalam tanda kutip nggak aneh-aneh, itu ya nggak ada hal-hal yang ekstrim gitu ya, itu kayaknya sih knalpot bakal baik-baik aja gitu, nggak akan ada kendala. Justru biasanya yang cepat-cepat rusak ataupun suaranya sember lah, pecah lah, mungkin teman-teman yang coba bongkar pasang terus, pasang DB killernya yang aneh-aneh. Mungkin juga teman-teman sering buka silinser, pengen ganti glass wall lah, apa segala macem, gaspol gitu kan. Nah itu mungkin ya yang kayak gitu, yang cepat-cepat rusak. Tapi selama kita penggunaannya untuk harian, nggak sering diotak-atik, nggak sering dimainin sih, harusnya nggak ada kendala gitu ya. Karena saya juga nggak ada kendala kok, kecuali kalau lagi ngetes top speed nih kayak kemarin gitu kan, 140, 130 ke atas, maksudnya si DB killer lepas dan longgar, itu wajar sih, masih dalam hal yang wajar gitu ya.
namanya juga DB killer penahan dan itu dipasang beda gitu kan, terpisah, ya pasti akan ada minusnya gitu. Entah kalian longgar, entah masuk ke bagian silinter gitu kan, kayak saya pernah tuh kejadian knalpot DB killernya masuk ke silinter, alhasil suaranya ya jadi aneh aja gitu. Nah jadi kayak gitu guys. So buat teman-teman yang suka upgrade knalpot, komen lah di bawah ya, kalian suka upgrade di knalpot apa, suaranya sukanya yang kenceng, pecah, atau yang kalem-kalem gitu kan, racing standar. Tuh boleh lah ya sharing di sini teman-teman. Dan knalpot apa yang kalian pakai, boleh kalian sharing juga di sini komentar. Kalian pakai motor apa, knalpot apa, terus rasanya kayak gimana. Jadi kita berbagi lah ya bareng-bareng. So, oke, thank you guys. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channelnya. So thank you banget teman-teman udah support Indro Channel sampai dengan sejauh ini. Dan saksikan terus update-update video selanjutnya dari saya di Indro Channel.